Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus. Selamat pagi. Saya masih menyapa Bapak Ibu Saudara-saudara melalui firman Tuhan buat kita hari ini. Karena kita mau menyambut berkat demi berkat yang Tuhan berikan melalui firman Tuhan yang kita renungkan. Dan kita mau hidup bersama dengan Tuhan melalui firman-Nya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan yang menjadi renungan buat kita hari ini yaitu yang terambil dari 2 Korintus pasal yang ketiga ayat yang keempat. Tetapi sebelumnya sama seperti biasa, marilah kita menyerahkan terlebih dulu hati dan pikiran kita untuk diterangi oleh Roh Allah. Mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Anaknya Tuhan Yesus Kristus itulah yang menyertai hati dan pikiranmu sekalian. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan diambil dari 2 Korintus pasal yang ketiga ayat yang keempat. Dikatakan demikian, demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku, pernahkah kita dipandang sebelah mata oleh orang-orang lain? Bahkan dari orang-orang yang merupakan teman kita atau orang-orang yang berhasil itu karena karya kita. Atau pernahkah kita diremehkan, tidak dihargai dengan apa yang sudah kita lakukan, baik itu melalui pekerjaan kita, melalui perbuatan baik yang kita lakukan, atau juga termasuk bagi orang-orang yang percaya dan hamba-hamba Tuhan bahwa dia diremehkan melalui pelayanannya. Dia sudah melakukan banyak hal. Bahkan jemaat itu juga ada hanya karena hasil pelayanannya. Walaupun Rasul Paulus percaya bahwa Korintus, jemaat yang ada di Korintus itu bukan karena dia, tapi karena Roh Allah, karena kuasa Allah. Sehingga itu yang dikatakan demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. Itu jadi saudara-saudara, dia merasa bahwa apa yang dilakukan itu tidak perlu mendapatkan pujian. Dan dia tidak pernah kecewa. Kalau seperti yang saya katakan tadi, pertanyaannya apakah kita pernah diremehkan? Apakah kita pernah dipandang sebelah mata? Apakah kita tidak pernah dihargai dalam apa yang sudah kita lakukan, termasuk dalam pelayanan kita? Bagaimana keperasaan kita? Rasul Paulus mau mengingatkan di sini, dia tidak perlu kecewa, dia tidak perlu kesal dengan bulian, dengan ejekan, dengan pandangan sebelah mata oleh orang-orang lain terhadap pelayanannya. Ini juga pelajaran yang berharga termasuk kepada hamba-hamba Tuhan. Saya tahu kalau hamba Tuhan itu benar, tulus melakukan apa yang dia lakukan dan juga dengan niat baik, maka ada begitu banyak orang-orang yang juga tidak suka dengan dia. Sekalipun itu benar dan baik. Justru karena benarlah maka banyak orang yang tidak suka. Karena apa? Karena begitu banyak orang-orang yang tidak benar. Karena begitu banyak orang-orang yang jahat. Karena begitu banyak orang-orang yang hatinya bengkok. Termasuk juga dalam dunia pelayanan. Ada banyak hamba-hamba Tuhan mau melayani, mau menjadi pendeta, mau menjadi penatua, mau menjadi syamas, mau juga menjadi ambil bagian dari setiap pelayanan-pelayanan di gereja, misalnya jadi panitia, maupun juga dari jadi guru-guru sekolah minggu, menjadi ketua atau pengurus ini dan itu. Tetapi maksudnya juga adalah untuk mengambil keuntungan, bukan saja soal jabatan, tetapi juga soal materi. Kalau ditanya tadi saudara-saudara, pernahkah kita dilecehkan, pernahkah kita tidak dipandang oleh orang-orang lain atau dianggap remeh, tidak dihargai segala pekerjaan kita? Saya sering. Saya mau katakan saya sering.
Tetapi saya mau katakan kepada kita saudara-saudara, tidak penting orang memandang rendah kita. Tidak penting orang tidak menganggap apa yang sudah kita kerjakan. Tetapi ingatlah bahwa segala pekerjaan kita yang baik itu akan dipandang oleh Tuhan dari sorganya. Dan dia akan memberkati kita. Orang boleh tidak menghargai kita. Orang boleh berupaya untuk mempermalukan kita. Tetapi ingat, Tuhan tidak. Nah, di sini sekarang saudara-saudara ada begitu banyak orang yang selalu hanya mencari puji-pujian manusia. Ya kan? Dengan apa yang dia lakukan. Jadi kemunafikan itu terus terjadi. Tetapi ingat, Tuhan tidak suka. Makanya Tuhan paling benci. Yesus sendiri dalam pelayanannya paling benci dengan orang-orang yang munafik. Terlihat baik, tersenyum, terlihat sebagai teman, padahal dia adalah musuh. Ketika dia bersama dengan kita, dia tersenyum, dia sukacita, dia memuji-muji kita. Tetapi ketika dia bersama dengan orang lain, dia sudah menjadi lawan kita. Kita sudah menjadi kita sudah menjadi orang yang menjadi bahan fitnah, bahan ejekan buat dia. Kalau saya terus terang mengatakan, malulah kalau kita punya prinsip yang seperti itu. Itu yang tidak perlu. Makanya bagi kita, ketika engkau tidak dihargai, dipandang sebelah mata, ingat, tetaplah semangat, tetap melakukan segala sesuatu dengan baik. Dan firman Tuhan katakan, balaslah kejahatan dengan kebaikan. Itu. Makanya saudara-saudara, orang-orang yang menderita, kalau saya bilang sih jangan menderita. Tetapi bisa saja secara kedagingan kita menderita karena apa? Karena pergumulan-pergumulan atau kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh orang lain. Tetapi orang yang benar tidak akan pernah menderita. Kita akan semakin menjadi lebih wajah kita lebih indah dan lebih semangat, lebih bergembira kalau kita tidak memandang semuanya itu. Tidak menganggap semuanya itu. Gak penting penghormatan dari orang. Sekalipun mungkin ada begitu banyak orang yang tidak suka dengan kita. Tidak penting itu. Tetapi lakukan apa yang sesuai dengan kebenaran Tuhan. Dan ini yang dilakukan oleh Paulus, saudara-saudara. Dan inilah perbedaan yang sangat menonjol antara Paulus yang sedang dianggap remeh, dianggap enteng, dan para pelayan palsu yang sedang dikagumi oleh jemaat Korintus. Meski sadar bahwa pemberitaan Injil yang dia kerjakan menampakkan hasil, tetapi Paulus paham bahwa itu bukan karena kecakapannya, itu bukan karena kemampuannya, itu bukan karena hasil usahanya. Tapi Roh Allah saja yang membuat orang dapat merespon, dapat menerima pemberitaan Injil itu kepada orang-orang yang ada di Korintus. Oleh karena itu saudara-saudara, makanya Paulus tidak mempergunakan ilmu pengetahuan, logikanya, kemampuan berpikir. Tapi dia selalu mempergunakan hikmat Tuhan, Roh Allah. Dengan hal yang sederhana, dia memberitakan Injil kepada orang. Tetapi Roh Allah itu bekerja di dalam setiap pelayanannya. Itu yang paling penting. Oleh sebab itu surat rekomendasinya bukanlah berisi tulisan tangan manusia. Tetapi saudara-saudara, rekomendasinya adalah pemaparan karya Roh Kudus, Roh Allah yang menerangkan melalui apa? Melalui iman yang tertanam dalam loh hati kita ini, daging kita ini, tubuh kita ini, ya kan, bukan di loh-loh batu itu. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, kita harus sadar bahwa Allah yang memampukan kita untuk melayani, bukan karena diri kita sendiri, bukan karena apa? Kepintaran kita, kemampuan logika kita. Maka kita tidak perlu meninggikan hati bila merasa mampu, dan tidak perlu mundur bila merasa tidak sanggup. Ya, ingatlah bahwa Dia yang bekerja dalam pelayanan yang kita lakukan, bagi Dia bila tidak terlibat pelayanan, marilah kita menghormati pelayan Tuhan. Jangan kita mengkultuskan atau merendahkan orang-orang atau hamba Tuhan. Kalau dia hebat, jangan kita kultuskan, sebab bukan dari dia,
tetapi dari Kristus. Banyak sekarang hamba-hamba Tuhan yang dikultuskan oleh orang-orang, dibanggakan, sehingga wah, hamba Tuhan itu merasa bahwa hebat sekali, dia mampu menyembuhkan, khotbahnya luar biasa. Tidak, itu karena Tuhan, karya Tuhan semata-mata, ya kan? Jangan kita mengkultuskan bila ia punya banyak kemampuan, atau merendahkannya bila ia terlihat belum mampu. Yang lebih penting, jangan mudah menilai menurut ukuran-ukuran lahiriah. Belajarlah menilai segala sesuatu dari sudut rohani. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita belajar hidup benar dan melakukan segala sesuatu bersama dengan Tuhan. Maka Tuhan yang akan memberkati, Tuhan yang akan berkenan dan memuji pelayanan dan pekerjaan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, berkatilah itu. Ajar kami untuk terus setia melakukan kebenaran, tetap baik sekalipun orang-orang melakukan kejahatan kepada kami. Terima kasih Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, sudah dengarkan firman Tuhan. Mari tetap semangat. Jangan kejar puji-pujian dari manusia, tapi kejarlah pujian dari Allah. Sehingga kita akan bersuka cita dan berbahagia terus sampai akhir zaman ini. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu.